Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pertama, perkenalkan saya terlebih dahulu. Saya Dedi Rawanto dengan NIM 222211101019 dari PSPA Angkatan 17 Fakultas Farmasi Universitas Jember. Saya di sini akan mempresentasikan tentang resume kuliah tamu bisnis kefarmasian dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. APT Yudi Wicaksono, SSI, MSI. Yang pertama yaitu CV pemateri. Di sini pematerinya yaitu Bapak Apoteker Herlambang Indra SP SSI yang beralamatkan di Purwokerto dengan riwayat pendidikan di Universitas Erlangga, yang juga mempunyai pengalaman kerja yaitu dulunya di bagian BPF di bagian distribusi. Selanjutnya pada tahun 2002 hingga saat ini yaitu pemilik apotek Gita Putra dari Purbalingga. Yang selanjutnya yaitu peran apoteker. Di sini apoteker dapat bekerja di berbagai bidang seperti industri, yaitu dapat di industri obat kimia maupun obat herbal. Yang kemudian di industri makanan maupun industri kosmetik. Yang kemudian di bidang distribusi. Di sini apoteker dapat bekerja di PBF atau pedagang besar farmasi, kemudian dapat juga di PBAK atau pedagang besar alat kesehatan. Selanjutnya dapat bekerja di bidang pelayanan seperti apotek, klinik, puskesmas, maupun rumah sakit. Apoteker juga dapat bekerja di bidang pendidikan seperti guru dan dosen. Kemudian di bidang pemerintahan seperti dinas kesehatan, BPOM, maupun gudang farmasi. Apoteker juga dapat bekerja di bidang kemiliteran. Selanjutnya, apotek. Fokus perkuliahan hari ini yang dijelaskan oleh Bapak Apoteker Herlambang yaitu apotek. Dalam mengelola apotek, apoteker harus mempelajari bagaimana perhitungan strategi yang dibutuhkan agar dapat menaikkan pendapatan. Dalam berbisnis, terdapat istilah omset atau perputaran yang mana merupakan konsep akuntansi yang menghitung seberapa cepat bisnis melakukan operasinya. Omset dapat mengalami penurunan atau penaikan. Salah satu yang dapat mengurangi omset adalah pajak. Menaikkan omset belum tentu berbanding lurus dengan profit atau keuntungan yang didapatkan. Sehingga untuk bisa menaikkan keuntungan diperlukan strategi yang baik, terutama dalam mengembangkan apotek baru. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan apotek adalah sebagai berikut. Seperti yang pertama, definisi apotek. Yang kedua, peraturan-peraturan di bidang perapotekan. Pada sekarang ini banyak peraturan yang masih menyulitkan apoteker yang bekerja di apotek. Contohnya, apotek satu tidak boleh melayani apotek lain karena melanggar pendistribusian obat. Padahal pada kenyataannya, untuk apotek yang baru saja berdiri, tidak bisa mengadakan semua obat dari BPF sebab jumlahnya yang terlalu sedikit. Kemudian obat-obatan OWA membatasi pelayanan kesehatan yang dapat diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya yang ketiga yaitu standar pelayanan kefarmasian. Kemudian ini merupakan hal-hal yang perlu disiapkan dan dipertimbangkan dalam mendirikan apotek baru. Terdapat 5 poin yaitu lokasi, modal, sarana dan prasarana, analisis SWOT, dan studi kelayakan. Yang pertama, lokasi. Kita harus mempertimbangkan aksesibilitas atau keterjangkauan, di mana apotek kita harus mudah dijangkau oleh masyarakat. Yang kedua, melihat lokasi kita dari Google Map, di mana kita bisa melihat lokasi kita, kepadatan penduduk itu seperti apa, dan juga melihat keramaian di sekitar apotek kita. Yang kemudian melihat pesaing. Pesaing ini tidak menjadikan kita untuk tidak berkembang saat ini. Jadi pesaing ini harus memberikan motivasi untuk kita supaya lebih berkembang lagi dalam menjalankan bisnis apotek. Selanjutnya pengalaman apotek yang berpindah lokasi milik Bapak Erlambang. Apotek milik Bapak Erlambang ini
mengontrak selama 4 tahun. Kemudian selama 4 tahun saat ini bergeser sekitar 4 meter. Yang kedua, pertimbangan modal, yaitu apotek tanpa modal, kita bisa menjadi apoteker penanggung jawab. Yang kedua, apotek dengan modal, kita bisa menjadi apoteker sekaligus pemilik apotek. Untuk mendirikan apotek, modal tidak perlu banyak. Bisa 50 juta, tidak mengadakan cuma obat dari PBF, tapi bisa nempil atau beli ke apotek yang sudah ada, sedikit demi sedikit sambil jalan untuk mengevaluasi obat di mana yang sering dibeli atau dibutuhkan. Konsepnya sedikit-sedikit tapi lengkap. Kita bisa membeli item obat dalam jumlah sedikit pada awal penjualan obat sekaligus dengan mempelajari dan melihat mana obat yang sifatnya slow moving dan mana obat yang sifatnya fast moving. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Bangunan milik sendiri atau sewa. Ketika bangunan milik sendiri, uang 20-30 juta sudah bisa. Dan ketika sewa, butuh kesepakatan. Bisa jadi ketika ngontrak, profit yang diberikan 50-50%. Atau bisa dipilih dari omset atau harga beli. Perhitungan dalam persetujuan sewa perlu kesepakatan dengan jelas. Dengan sistem ini kurang bebas karena biasanya pihak pemilik lebih berkuasa. Kemudian peralatan. Peralatan yang dibutuhkan diantaranya papan nama, lemari, komputer, dan aplikasi. Pada zaman sekarang aplikasi dapat sangat berguna dalam mengetahui omset, laba, resep masuk, kunjungan pasien, barang ED, barang kosong. Kemudian mesin aplikasi kalau bisa cari yang lengkap fiturnya. Selanjutnya perlengkapan. Perlengkapan yang dibutuhkan seperti ATK atau wadah pengemasan. Prasarana lainnya yang menunjang kegiatan di apotek adalah sistem aplikasi yang dapat menunjang database dan semua data penjualan apotek. Yang selanjutnya kita melakukan analisis SWOT, yaitu dari faktor internal SW, strength, weakness, dari faktor eksternal OT, yaitu opportunities dan threats. Melalui analisis ini kita bisa mengambil peluang dan dapat meminimalisir kekurangan dan dapat menghadapi ancaman. SWOT meliputi strength, seperti contohnya SDM yang berkompeten. Untuk weakness, contohnya seperti modal kecil. Untuk opportunity, seperti contohnya banyak penduduk. Untuk contoh threat, yaitu adanya apotek lain di sekitar apotek kita. Yang kelima, studi kelayakan. Kita harus melakukan studi kelayakan untuk apotek kita, seperti bagaimana karakter masyarakat di sekitar situ. Bisa dari pekerjaan, pasar, ramai atau tidaknya pasar. Untuk selanjutnya, bagaimana kita sendiri, kemudian bagaimana pekerja kita, serta mau tidak kita mengajari karyawan kita. Selanjutnya, teknologi. Kita mau atau tidak belajar aplikasi yang pada saat ini dari tahun ke tahun selalu berkembang. Selanjutnya manajemen keuangan, selanjutnya aspek hukum. Kemudian istilah keuangan yang perlu kita ketahui yaitu BEP. Posisi ketika laba sama dengan biaya. Kita tidak untung dan tidak rugi. BEP harus bisa kembali 1 bulan pertama atau hari pertama. Selanjutnya PP, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan modal dari laba bersih. PP diusahakan secepat mungkin. Selanjutnya ROI. ROI harus lebih besar daripada deposito. ROI harus sebesar mungkin. Laba kita lebih besar daripada modal kita. Untuk selanjutnya yaitu PKP atau pengusaha kena pajak. Kewajiban pajak bertambah dan menghitungnya lebih rumit. Kalau sudah gitu omsetnya dipecah NPWP yang lain. Kemudian saran yang disampaikan oleh Bapak Apoteker Lambang untuk kita yang akan merintis bisnis apotek. Yang pertama, kita perlu branding dulu kalau kita ada di sekitar situ. Kemudian kita harus semangat dan terus berjalan. Untuk margin yang kita hitung minimal 15% hingga 300%. Untuk kekurangan kita, kalau ada apotek baru yang kita buka kita tidak suka. Menurut Bapak Apoteker Herlambang, rezeki itu sudah ada yang mengatur, jadi kita tidak perlu pesimis.
Selanjutnya, berikut pesan yang dapat dikirimkan ke pelanggan. Seperti contohnya, terima kasih Pak sudah membeli di apotek kami. Selanjutnya, semoga sehat selalu. Apa kabar Bu? Apakah obatnya sudah diminum? Untuk contoh yang lain, bagaimana Bu hasilnya? Apakah sudah sembuh? Selanjutnya, apabila belum, silahkan periksakan diri ke dokter Bu. Untuk saran selanjutnya yaitu aplikasi keuangan yang punya yaitu anak akuntansi. Untuk selanjutnya, untuk obat herbal yang mahal bisa disiasati, yaitu dengan dijual ecer untuk pasien yang mengeluh tidak kunjung sembuh. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dong subscribe.